Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz The Virus. Kali ini kembali saya akan membahas tentang bagian CVT ya. Karena masih banyak aja yang bertanya, kenapa sih abis servis CVT tarikan motor malah jadi lemot dan gak enak. Berbeda dengan sebelumnya. Oke guys, kita akan bahas satu persatu permasalahannya. Pertama, pada saat membersihkan harus diperhatikan dulu nih guys. Cairan pembersih yang digunakan untuk membersihkan area CVT-nya. Pakai cairan apa? Umumnya kalau di bengkel-bengkel biasa itu menggunakan bensin ya untuk ngebersihin bagian CVT-nya. Baik itu rumah roller, kipas, mangkok, bagian puli belakang atau secondary save-nya dia menggunakan bensin. Gak masalah sih sebenarnya harusnya pakai bensin. Emang itu bersih, cuman perlu diingat bensin itu mengandung sedikit minyak sehingga akan membuat licin di bagian pulinya. Sehingga pada saat kalian selesai servis motor, tarikan motor pasti akan berbeda, akan sedikit lebih lemot, sedikit lebih gak enak dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi dalam beberapa hari biasanya motor akan kembali enak seiring dengan menghilangnya sisa-sisa pelumas atau minyak yang menempel di bagian puli. Kedua adalah pada saat membersihkan motor, biasanya si tangan mekanik itu masih kotor. Masih ada sisa-sisa grease atau gemuk, kayak gini nih, grease CVT yang menempel di tangannya, terus dia pasang, dan si sisa-sisa gemuk atau grease-nya itu menempel di bagian puli-puli ininya nih guys. Nempel di bagian puli ininya, akhirnya buat tarikan motor kalian kurang enak juga. Termasuk di bagian mangkoknya ya, biasanya dibersihin pakai bensin juga. Akhirnya ada bersisa, tarikan motor pasti gak bakal enak ya. Makanya selalu saya sarankan pada saat membersihkan motor, selalu menggunakan cairan seperti cape cleaner kayak gini nih. Tapi harus diperhatikan juga, cairan cape cleanernya ini dari bahan-bahannya. Kalau saya biasa pakai yang merek Megacool. Sempat saya pakai merek Master kalau nggak salah ya, untuk ngebersihin CVT. Dan ada merek yang lainnya, dia malah tarikan motor jadi nggak enak juga, ngeden. Ternyata setelah dibaca bahan bakunya, memang yang itu mengandung sedikit pelumas. Makanya begitu saya pakai, tarikan motor malah nggak enak. Akhirnya saya bongkar lagi, kemudian saya bersihkan lagi pakai cairan yang lain. Kalau kalian nggak punya cairan seperti ini, kalian bisa pakai alkohol. Pakai alkohol seperti ini. Saran yang saya kasih, baiknya pakai alkohol yang merek IKA ya. Dulu saya sering banget pakai merek alkohol IKA, karena beda dengan yang lain, komposisinya memang lebih banyak alkohol daripada airnya. Kalau kayak gini sih, walaupun 70%, kandungan alkoholnya lebih sedikit. Jadi untuk ngebersihin pulinya, tinggal taruh kain atau tisu dan kalian tinggal bersihin seperti ini ya. Alkohol itu baik banget ya guys. Dia akan menghilangkan sisa-sisa pelumas atau minyak-minyak yang menempel di bagian puli ini. Misalnya habis bongkar terus kena grease, atau pada saat tadi ngebersihinnya pakai bensin, lebih baik setelah dibersihin pakai bensin, kalian bersihin lagi pakai alkohol. Biar sisa-sisa pelumas atau minyak yang nempel di puli kalian itu hilang. Maka ini akan keset banget ya setelah pembersihan bagian CVT. Selanjutnya, penyebab lainnya adalah si bagian fan beltnya juga kena grease atau pelumas. Kena semprot misalnya tanpa sengaja, atau kena grease kayak gini nih guys. Kena grease-nya itu pada saat mau pasang, di sini ada sisa-sisa grease nempel tanpa sengaja. Akhirnya kan tarikan motor kalian akan jadi lemot juga ya. Baiknya kalau kayak gitu kalian bersihin juga ya si bagian fan beltnya pakai alkohol tadi. Saya lebih senang kalau fan belt itu dibersihin pakai alkohol daripada cairan lain, karena kalau cairan lain bisa bikin getas ya, atau crepe cleaner disemprotin ke sini bisa getas,
Adapun cairan khusus fan belt saya nggak pernah pakai dari dulu karena efek ke fan beltnya itu bikin getas. Baiknya ya bersihin pakai alkohol aja seperti ini. Bagian fan belt tuh dia keangkat ya bagian hitam-hitamnya. Dan insya Allah yang ada licin-licin ya, sisa-sisa grease yang nempel atau pelumas lainnya yang nempel di bagian fan belt, dia akan hilang. Masalah lainnya adalah pada saat membersihkan ini nih guys, membersihkan bagian kampasnya. Selalu saya sarankan kalau kalian membersihkan bagian kampas ini, pakai sikat kawat, jangan pakai amplas. Kenapa? Kalau pakai amplas, nanti bagian kampas gandanya yang 3 ini, satu sama lain nggak rata. Tapi kalau pakai sikat kawat, digosok, insya Allah dia rata, hanya menyisakan debu-debu aja. Tinggal kalian lap aja dulu pakai kain, agar sisa-sisa debu yang menempel setelah pembersihan pakai sikat kawat, dia hilang. Dan tarikan motor kalian pun insya Allah enak juga. Termasuk sama ya, seperti tadi, untuk bagian mangkoknya ini, selain pakai cairan tadi, kita bisa bersihin juga pakai alkohol. Kayak gini ya. Bersihin bagian alkohol biar sisa-sisa kotoran yang menempel itu hilang. Terutama banget ya, pada saat membongkar motor atau kalian melakukan pembongkaran motor sendiri, pastikan tangan kalian itu harus bersih, terbebas dari sisa-sisa grease atau minyak-minyak yang menempel di tangan kalian. Sebaiknya habis kalian kalau servis sendiri ya, setelah bongkar-bongkar, bersih-bersih, sebaiknya sebelum pemasangan lagi, kalian cuci tangannya pakai sabun, agar sisa-sisa minyak atau pelumas yang nempel di tangan kalian itu hilang. Atau ada solusi lain ya. Pada saat kalian servis motor atau bongkar motor sendiri, kalian bisa pakai sarung tangan karet seperti ini nih. Pada saat bongkar, kalian pakai sarung tangan. Terus pada saat mau pasang lagi, kalian tinggal ganti aja sarung tangannya. Sarung tangan karet seperti ini nih. Biasanya saya pakai juga pada saat bongkar-bongkar motor biar tangan nggak kotor. Dan tentunya menghindari sisa-sisa grease, pelumas, atau minyak yang menempel di bagian puli. Dulu saya punya sarung tangan khususnya ya untuk ngebongkar motor. Jadi bagian depannya itu ada karet, tapi belakangnya tetap kain. Cuman udah lama saya nggak beli kayak gitu lagi, karena enak banget. Selain mencegah tangan kita kotor, yang pasti sisa-sisa kotoran yang menempel di tangan kita atau sarung tangan kita itu nggak ada ya guys. Cuman lebih banyak kan saya kalau videoin nggak pakai sarung tangan. Sebenarnya kalau saya servis sendiri, lebih banyak pakai sarung tangan biar lebih aman ya. Karena saya ngelihat mekanik-mekanik luar negeri itu kalau bongkar-bongkar dia pakai sarung tangan khusus ya. Kalau kalian sering lihat repair-repairnya mereka pakai sarung tangan latex berwarna hitam. Itu lebih tebal daripada sarung tangan yang kayak gini nih. Kalau gini ya lumayan aja deh. Ini sengaja saya juga nih punya seperti ini. Kalau lagi mau bongkar-bongkar motor, ya kadang saya pakai. Tapi kalau lagi malas juga nggak saya pakai. Lumayan lah kalau sediain seperti ini buat kalian yang mau bongkar-bongkar motor. Mirip-mirip profesional lah. Dan menghindari tangan kotor, bisa pakai sarung tangan seperti ini ya guys. Oke guys, mungkin segitu aja ya pembahasan tentang kenapa sih habis servis motor atau servis bagian CVT-nya motor jadi lemot. Nah itulah pembahasannya. Jadi tinggal kalian perhatiin step by stepnya cara pembersihan dan pemasangan yang baik, agar pada saat habis servis CVT motor kalian tetap enak dipakai, nggak malah bikin lemot, bikin nggak enak tarikannya. Tapi saya ingetin lagi, umumnya setelah servis CVT biasanya akan melakukan penyesuaian ya di bagian dalam CVT-nya. Jadi memang begitu habis servis biasanya ada kendala sedikit lemot. Tapi seiring berjalannya waktu, biasanya sih sampai 3 harian motor nggak enak. Habis itu dia akan enak lagi karena penyesuaian di bagian-bagian CVT-nya lagi. Terutama di bagian kampas gandanya ya. Kalau kita habis bersihin,
itu nanti dia ada penyesuaian lagi, bagian kampasnya menggigit ke mangkoknya. Makanya jangan kaget kalau habis servis CVT akan ada sedikit kendala. Tapi ada juga ya yang habis servis CVT itu tetap langsung enak. Tergantung bagaimana cara mekanik kalian atau cara kalian dalam pembersihan motor kalian. Alhamdulillah kalau saya sih nggak pernah ada kendala sama sekali pada saat membersihkan CVT. Jadi walaupun habis bongkar terus pasang tetap enak ya guys. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua. Jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share video dari saya. Karena akan banyak banget video-video lainnya tentang motor di channel saya. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.